Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi yunawwiru arda was samawati bi anwari syamsi wassalatu wassalamu ala habibina wa syafiina wa qurratu a'yunina Muhammad sahibul anwar wa ala alihi wa ashabihi akhyar, amma ba'd. Hadirin rahimakumullah ayyuhal ahibba, mudah-mudahan Allah Ta'ala pada kesempatan ini dan Allah Ta'ala selalu memberikan dan mencurahkan karunia-Nya kepada kita semua. Semua milik Allah. Semuanya Allah Ta'ala yang memiliki. Diri kita, harta kita, semuanya. Tapi anehnya kita itu selalu dan kadang ingin memiliki dan tidak boleh lepas. Inilah orang-orang yang hatinya keras, hatinya lalai, pikirannya terbuai oleh keinginan dan hasrat semata yang hanya sesaat. Karunia Allah Ta'ala yang oleh Allah Ta'ala berikan kepada kita semua sebenarnya untuk proses hidup kita, untuk proses agar kita menjadi orang-orang yang bermartabat. Ketika sebuah nama diberikan oleh seseorang, baik itu fakir, miskin, melarat, kaya, ataupun yang punya jabatan, yang punya harta berlimpah, semuanya itu hakikatnya milik Allah dan bisa dinikmati hanya sekedarnya saja. Tapi ingat, hanya untuk orang lain, hanya untuk alam raya ini harus bisa bermanfaat. Maka dari itu kita bisa memahami, kalau kita merasakan memiliki tanpa memahami itu adalah titipan Allah Ta'ala, maka menjadi orang-orang yang tidak tahu diri. Kita berjalan, kita diberi kesehatan, ini milik Allah yang diberikan kepada kita. Dan Allah Ta'ala menciptakan apapun hal, semuanya sempurna. Dan makhluknya sajalah yang disuruh dan untuk selalu mencari kesempurnaan yang ada pada dirinya, sehingga dapat bersyukur dan bersyukur. Kata bersyukur itu nggak mudah kalau diaplikasikan kepada kehidupan sehari-hari. Tapi ketika diberikan terus mendapatkan pertolongan oleh Allah Ta'ala, maka yang semuanya Allah Ta'ala guncangkan ketika langit dengan hembusan angin, gelombang udaranya, bumi dengan hamparannya. Ingat, idza syamsu kuwirat. Ini Allah Ta'ala memberikan kita semua udara yang segar, yang sejuk, taman yang indah ketika dipandang. Ini milik Allah. Dan manusia untuk bisa menikmati dan merasakan kuasanya Tuhan, kuasanya Allah Ta'ala, bahwa itu bermanfaat untuk kehidupannya dan untuk generasi selanjutnya. Ayyuhal ahibba rahimakumullah, mudah-mudahan pada kesempatan ini bisalah senja yang menyenangkan. Kalau kita diberi karunia sedikit ataupun banyak, itu kita tidak boleh menghitung, karena sudah dihitung dan akan dihitung dan selalu dihitung. Maka menjadi orang-orang yang syukur, maka timbullah iri, maka timbullah dengki. Allah kita bersama-sama. Andaikan kita menghitung air
pepohonan yang dilimpahkan oleh Allah Ta'ala, udara, kesejukan, kepanasan, ini semua milik Allah Ta'ala. Dan ketika milik Allah Ta'ala, maka kita tidak berhak memiliki. Kita hanya untuk mengkonsumsi dan mendapatkan hasil manfaatnya, yang mudah-mudahan semua itu karunia yang terbesar ketika kita bersyukur. Ya, ketika manusia tidak bersyukur, maka menjadi orang-orang yang di situ tidak ada nilai. Ayuhal ahibba rahimahumullah, ya mahfum dirahmati Allah Ta'ala. Kita tidak boleh lupa, kita punya uang, kita punya kesehatan, kita punya harta benda, rumah, mobil, motor, kendaraan, anak-anak, ataupun yang tidak memiliki sepeser pun, itu hanya titipan milik Allah. Kalau kita sudah pergi ke ujung pantai, kita pergi ke ujung negara, kita bisa merasakan apalah. Ketika kita ke puncak gunung, apalah arti sebuah nama ini yang kita miliki. Ketika kita di pojokan negeri, hamparan laut yang luas, maka kita tidak ada apa-apanya. Lebih besar daripada ranting. Kita itu makhluk yang hina, makhluk yang selalu tidak ada daya. Ketika dikasih sesuatu yang berharga dan bernilai untuk dirinya agar bermanfaat untuk diri dan sekitarnya, tapi kadang kita selalu lupa, ini milikku, ini punyaku, ini my head, ini yang paling bahaya. Harus direnungkan. Ini bukan milik kita. Diri kita pun, badan kita, ini bukan milik kita. Ini milik Allah yang dititipkan oleh kita agar kita melakukan, melaksanakan, beraplikasi dan mengaplikasikannya untuk keridhoannya. Agar kita bersyukur, agar nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala 24 jam non-stop dan selamanya, selama kita menghirup udara, kita bisa berbuat baik, bisa berbuat yang bermanfaat. Hembusan gelombang, angin yang memberikan kenyamanan bagi tubuh kita, ini sebuah kenikmatan yang kita harus bersyukur dengan selalu puji dan pujanya, dengan sholawat yang kita lantunkan. Mudah-mudahan menjadi orang-orang yang hebat. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Rasulullah Muhammad SAW yang terpilih menyampaikan, memberikan dengan cahaya nurnya, cahaya Rasulullah. Sholawat itulah mengandung kenyamanan, kedinginan hati, kedinginan pikiran. Ketika dilantunkan Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana, apa yang kita inginkan dengan sholawat itulah doa menyampaikan kita, disampaikan, tidak tergantung di langit-langit, tapi langsung menuju ke hadirat Allah di aras. Ini doa ketika dilantunkan sholawat. Jadi kalau doa tanpa sholawat, niscaya tak akan sholawat. Makanya ketika Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Mudah-mudahan kita mendapatkan pengampunan, diampuni dosa-dosa yang lalu, dosa-dosa yang sudah kita lakukan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Karena suatu kesengajaan itu karena nafsu, tapi ketika kita tidak disengaja, maka itulah takdir yang harus kita terima, bahwa manusia itu tidak sempurna dan ini milik Allah. Maka kita harus kembalikan kepada
Allah Ta'ala, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.